Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reder Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Mesin Nano. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 2. Cerita dimulai dengan sentakan suara di kepalanya. Yuwon pun langsung terbangun. Di saat itu, Nano mengatakan bahwa otot yang dibutuhkan untuk seni bela diri belati telah berhasil dikirim. Yuwon pun langsung bangkit dari tempat tidurnya dengan nafas yang terengah-engah. Yuwon masih mengingat bagaimana rasa sakit yang sangat luar biasa itu sebelum dia ditidurkan. Dengan kesalnya, Yuwon mengatakan kalau dia tidak ingin lagi merasakan rasa sakit yang seperti itu. Nano pun berkata, "Wahai Master, bukankah aku sudah memberikan sebuah peringatan kepada Anda kalau itu pastinya akan terasa sakit?" Namun, Yuwon begitu bingung entah kenapa tiba-tiba saja ia telah terbaring di tempat itu. Yuwon bertanya-tanya, mungkinkah penjaga Jang yang telah memindahkannya? Kemudian, Yuwon langsung bangkit dari tempat tidurnya, lalu ia berjalan ke tengah ruangan dan mempersiapkan dirinya untuk menggunakan teknik belati. Saat mendengar Yuwon yang bertanya apakah dirinya tidak akan merasakan sakit lagi, Nano pun berkata, "Setelah mengirim kekuatan otot, maka Anda akan bisa menggunakan otot yang sama dengan orang yang berlatih selama 20 tahun. Mendengar penjelasan Nano sambil menarik nafas panjangnya, ia pun langsung memejamkan kedua matanya untuk berkonsentrasi. Lalu Yuwon pun mempersiapkan posisi tubuhnya pada bagian permulaan. Hal itu sama seperti yang dilakukan oleh penjaga Jang ketika ia ingin memulai latihannya. Pada tusukan pertamanya, Yuwon merasakan bahwa kekuatan itu tampaknya sangatlah berbeda dari beberapa waktu yang lalu karena gerakannya lebih cepat dan juga akurat. Di dalam ruangan itu, Yuwon telah menari bersama belatinya. Ia begitu menikmati setiap pergerakan dari teknik yang baru saja ia kuasai. Yuwon tertawa bangga karena perasaan yang melayang di udara bersama belati itu sangatlah menyenangkan. Bahkan ia mampu menggunakan teknik belati yang begitu sulit untuk diimbangi oleh penglihatan kedua mata. Semua pergerakan yang Yuwon lakukan di dalam ruangan itu hanyalah pergerakan pada bagian pertama ataupun bisa disebut sebagai teknik dasar dari seni bela diri belati itu. Kemudian Yuwon pun menghentakkan salah satu dari kakinya karena dia telah masuk pada bagian kedua dari seni bela diri belati, yang mana seketika itu juga ruangan itu telah berguncang dengan begitu kuatnya. Namun Yuwon sangatlah heran dan menghentikan latihannya ketika ia melihat bahwa jejak kakinya telah membekas di atas lantai. Yuwon berkata, "Ini sangatlah luar biasa, aku bisa meninggalkan jejak seperti itu meskipun aku tidak bisa menggunakan tenaga dalam. Sepertinya aku sudah menguasai teknik tenaga luar meskipun aku sama sekali tidak memiliki teknik tenaga dalam. Jika penjaga Jang sampai melihat ini, mungkin akan menjadi sebuah masalah." Ketika Yuwon sedang memikirkan akan hal itu, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika penjaga Jang yang mengetuk pintu kamarnya. Terlihat Yuwon begitu panik karena ia sama sekali tidak bisa menghilangkan jejak kakinya di atas lantai kayu itu meskipun ia telah mencoba dengan berbagai macam cara. Pintu pun telah terbuka setelah penjaga Jang yang membawakan senampan makanan yang sudah ia persiapkan kepada pangeran muda. Seketika itu juga Yuwon pun meletakkan sebuah meja untuk menutupi jejak kaki yang masih nampak di lantai itu. Ia begitu khawatir kalau penjaga Jang akan mengetahui kalau ia telah mencuri seni bela dirinya. Meskipun cukup mencurigakan, akan tetapi Jang tetap saja berdiam diri dan meletakkan sarapan itu di atas meja. Yuwon bergumam, "Aku cukup bersyukur kalau Jang tidak menyadari akan hal itu karena akan sangat berbahaya jika dia mengetahuinya." Kemudian Yuwon menyantap sarapannya yang telah dihidangkan oleh penjaga Jang. Semua itu adalah makanan yang paling ia suka. Yuwon bergumam, "Aku mengerti kalau penjaga Jang sangat peduli kepadaku karena hari ini aku akan pergi menuju akademi. Mungkin ini adalah sarapan terakhir yang akan ia siapkan untukku." Namun di saat Yuwon sedang merasa sedih, ekspresinya langsung berubah menjadi kesal ketika Nano yang berkata, "Perubahan emosi yang tiba-tiba akan menimbulkan zat asam pada tenggorokan Anda. Jadi makanlah sekarang juga untuk menghilangkan zat asam itu."
Sambil memakan makanan yang telah dihidangkan oleh penjaga Jang, Yuwon berpikir untuk menghabiskan makanan itu sampai tidak ada satupun yang tersisa. Karena mungkin saja ini adalah yang terakhir kalinya ia bisa memakan masakan penjaga Jang. Melihat itu, Jang pun meminta kepada Yuwon untuk makan dengan cara yang pelan-pelan karena hal itu bisa saja membuatnya menjadi tersedak. Kemudian setelah melihat Yuwon menyelesaikan makanannya, Jang pun bertanya sejak kapan Yuwon telah mempelajari seni bela diri belati. Namun Jang sama sekali tidak mengatakan kata mencuri di dalam kalimat pertanyaan itu. Mendengar perkataan penjaga Jang yang tiba-tiba seperti itu, Yuwon pun sangatlah terkejut. Yuwon mencoba bertanya balik apa yang dimaksud oleh penjaga Jang. Jang pun mendorong meja ke arah samping untuk membuka jejak kaki yang berusaha disembunyikan oleh Yuwon. Lalu Jang berkata, ini adalah jejak yang dibuat oleh gerakan kedua dari teknik belatiku. Ini bahkan jauh lebih jelas daripada yang aku lihat sebelumnya. Yuwon pun hanya bisa tertunduk. Ia berpikir, mencuri seni bela diri orang lain adalah hal yang tabu bagi dunia murim. Dan aku telah melakukan kejahatan dengan mencuri teknik itu meskipun menggunakan kekuatan nano. Bahkan jika penjaga Jang telah membenciku, maka aku harus menerimanya karena ini memanglah kesalahanku. Namun Yuwon langsung terdiam ketika Jang yang berlutut di sampingnya sembari mengatakan dengan nada yang penuh kasih sayang, "Wahai pangeran muda, kau telah melakukan sesuatu yang sangat luar biasa." Terlihat matanya telah dipenuhi oleh air mata saat Jang yang melanjutkan kata-katanya. Apakah Anda telah mempelajarinya secara diam-diam? Wahai pangeran, jika bukan karena sebuah sumpah, mungkin aku sudah lama mengajarimu tentang teknik ini. Tetapi sekarang aku bersyukur kalau kau telah menguasainya. Kemudian Jang menyerahkan selembar kertas kepada Yuwon. Jang mengatakan bahwa itu adalah sebuah metode aliran energi untuk tenaga dalam dari skill belati. Saat mendengar Yuwon yang bertanya mengapa ia memberikannya, Jang berkata, "Aku hanya ingin memberimu sebuah metode tentang cara melatih tenaga dalam itu. Namun di dalam akademi masih banyak yang lebih bagus daripada yang aku berikan saat ini. Jadi belajarlah dengan giat." Seketika itu juga Yuwon langsung menangis sejadi-jadinya. Ia merasa kalau penjaga Jang seperti ayahnya, bahkan melebihi daripada ayahnya sendiri. Karena semua perhatian yang ia dapatkan semuanya berasal dari penjaga Jang. Melihat Yuwon yang tidak mampu menahan air matanya, Jang pun teringat ketika Yuwon masih kecil. Di saat itu, Yuwon telah menangis di samping mayat ibunya. Sambil menangis, Yuwon mengatakan kalau mulai dari hari itu, apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah menangis lagi. Jang pun mengambil piring kosong itu. Ia bergumam, "Sudah 5 tahun setelah kematian ibunya, dan sejak saat itu aku berusaha sekuat tenaga untuk mengurus pangeran muda. Meskipun sang pangeran telah tumbuh, namun tetap saja dia masihlah membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya." Lalu sebelum Jang pergi, ia berkata, "Wahai pangeran muda, aku tidak akan bisa terus bersama Anda setelah Anda diterima di akademi. Jadi Anda bisa nangis sebanyak yang Anda mau. Tetapi Anda harus berjanji mulai dari saat ini Anda harus menjadi kuat melebihi dari siapapun." Yuwon pun mencoba untuk menghapus air matanya yang mengalir deras di wajahnya. Lalu Yuwon berkata, "Mulai dari sekarang aku tidak boleh takut ataupun ragu sedikit pun. Bahkan meskipun ibuku sudah tidak ada lagi di dunia ini, aku masih memiliki sebuah tempat untuk aku kembali." Cerita berpindah. Pada sore harinya, sebuah jalan yang sangat dekat dengan kultus demonik telah ramai dipenuhi oleh orang-orang. Karena upacara pembukaan akan segera dimulai, maka setiap anak laki-laki mulai dari yang berusia 14 tahun hingga 19 tahun pada setiap keluarga kultus demonik telah berkumpul di akademi. Akademi demonik akan dibuka setiap 10 tahun sekali untuk melatih individu elit baru yang saat ini memiliki kandidat yang merupakan pewaris sang raja. Jadi semua orang menyebut akademi sebagai kompetisi para pewaris. Dan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa bagi kebanyakan klan kecil untuk memihak kepada para pewaris masa depan sang raja. Ribuan anak laki-laki dan juga perempuan telah berkumpul untuk bergabung dengan akademi. Mereka semua terlihat bersemangat dan juga gugup tentang apa yang akan terjadi. Hal itu disebabkan karena ini adalah sebuah kesempatan untuk melihat sang raja yang akan bergabung dalam upacara pembukaan. Tidak lama kemudian, datanglah seorang laki-laki yang memiliki tubuh begitu besar telah berjalan menuju kepada para siswa yang telah berdiri di lapangan.
Dengan nada yang sinis ia berkata, "Dasar bodoh, aku sama sekali tidak melihat seorang pun dari kalian yang memiliki semangat juang sejati di dalam diri kalian. Apakah kalian tidak berpikir dengan datang ke tempat ini mungkin saja kalau tempat ini adalah kuburan kalian?" Diketahui lelaki paruh baya berambut merah itu bernama Li Hameng. Dia adalah seorang penasihat atau yang dikenal sebagai penjaga sebelah kiri sang raja. Dan dia adalah salah satu 10 orang terkuat yang berada di dalam kultus demonik. Kemudian Hameng memandangi barisan terdepan dari para siswa akademi yang mendaftar di tahun itu. Ia bergumam, bocah-bocah yang berada pada barisan terdepan, bukankah mereka adalah anak-anak yang berasal dari keenam keluarga kultus demonik? Anak-anak yang lainnya, mereka semua telah berbaris rapi di tengah lapangan itu. Akan tetapi, beda halnya dengan keenam pangeran ini, mereka dengan arogannya berdiri pada barisan terdepan yang seolah-olah mereka mengatakan kepada semua orang yang ada di sana bahwa mereka berada di level yang berbeda. Tidak seperti orang lain yang memiliki label putih dengan angka hitam di atasnya. Namun para pangeran ini memiliki label hitam dengan angka merah yang sesuai dengan peringkat mereka pada pewaris. Yang pertama adalah seorang pangeran yang berasal dari sekte kegelapan dan dia bernama Mu Yewon. Lalu yang kedua adalah seorang pangeran yang berasal dari sekte pedang dan dia bernama Kyungwon. Dan yang ketiga adalah pangeran Mu Keum yang berasal dari sekte siluman. Yang keempat adalah Pangeran Jongsum yang berasal dari sekte racun. Lalu yang kelima adalah Pangeran Yuchan yang berasal dari sekte pedang panjang. Dan yang terakhir adalah seorang putri yang berasal dari sekte suara yang bernama Won Ryu. Namun bukan mereka yang Hameng perhatikan, akan tetapi Hameng melirik kepada semua orang, namun dia tidak bisa menemukan seseorang yang telah dia cari. Hal itu disebabkan karena ada seorang anak laki-laki yang mendapatkan semua perhatian dari peringkat yang lebih tinggi dari sekte demonik itu. Pada sisi yang lain, terlihat Yuwon begitu kebingungan ketika ia mengetahui bahwa label namanya tidak bisa ditemukan. Dengan santainya orang itu berkata, "Aku sama sekali tidak melihat label nama pangeran ketujuh di dalam sini. Jadi sepertinya kau harus menunggu sampai kami menemukannya." Mendengar itu, Yuwon bergumam, pastinya ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh para pangeran yang lainnya. Apakah mereka tidak ingin kalau aku berada di tempat yang sama dan setara bersama mereka? Lagi pula, tidak ada gunanya membuat masalah dengan mereka sejak dari awal. Mereka pastinya akan mencoba untuk membunuhku kapanpun mereka memiliki sebuah kesempatan. Mungkin saja mereka akan langsung membunuhku saat mereka melihatku di tempat ini. Aku tetap datang ke tempat ini meskipun mereka telah mencoba untuk membunuhku berulang-ulang kali. Namun aku bersumpah aku akan menjadi lebih kuat dari siapapun di dalam akademi demonik ini. Kemudian setelah Yuwon mendapatkan label namanya, ia pun langsung berdiri mengikuti barisan yang ada seperti para siswa yang lainnya. Sebenarnya Yuwon sangat ingin untuk maju pada barisan terdepan dan bersanding di antara para pangeran yang lainnya. Akan tetapi Yuwon berpikir akan sangat sulit untuk memaksa maju ke depan jika para siswa sebanyak itu. Namun Yuwon mendengar bahwa ada begitu banyak orang-orang yang mencibirnya dengan mengatakan kalau dia adalah seorang pangeran haram yang sama sekali tidak mampu menggunakan seni bela diri apapun. Mendengar ocehan semua orang yang tertuju kepadanya, Yuwon bergumam, "Sudah sangat jelas apa yang mereka bicarakan meskipun aku tidak mendengarnya. Namun saat ini aku sama sekali tidak peduli apapun yang mereka bicarakan." Pada sisi yang lain, akhirnya Hameng menemukan seseorang yang telah ia cari sebelumnya. Orang itu adalah Yuwon yang berdiri sendiri di ujung barisan, dan dia tidak akan menemukannya jika Yuwon tidak memiliki label hitam. Meskipun dia adalah pangeran haram, namun tetap saja dia anaknya sang raja. Yang aku perhatikan, anak-anak yang ada di sekitarnya telah menghindarinya. Oleh karena itu, dia berdiri di sana hanya seorang diri. Anak itu telah menarik perhatian dengan cara yang menarik. Tidak lama kemudian, suara terompet telah meraung bergema melintasi lapangan yang telah dipenuhi oleh para siswa. Terlihat semua orang yang ada di sana telah bergumam satu sama lain karena di saat itu tidak lama lagi sang raja demonik akan hadir di dalam upacara penyambutan para siswa baru. Di tengah ketegangan itu, terdengar langkah kaki yang begitu tegas telah bergema dari dalam istana akademi demonik itu.
Memang benar adanya, sang raja demonik tidak datang hanya seorang diri, akan tetapi ia telah didampingi oleh ketiga penjaganya yang dikenal sebagai penjaga kanan, kiri, dan juga tengah. Semua orang yang ada di sana begitu takjub dengan aura dan juga wibawa yang dipancarkan oleh sang raja. Namun tiba-tiba saja Hameng begitu terkejut ketika orang yang ada di sampingnya telah menabraknya. Hameng sangatlah kesal karena orang itu sangatlah lusuh, bahkan ia berjalan mendampingi sang raja ke tempat itu dalam keadaan yang begitu mabuk. Orang yang mabuk itu adalah penjaga kanan yang bernama Submeng dan dia dikenal sebagai sang pedang gila. Meskipun dia bertingkah bodoh, akan tetapi dia berada pada peringkat 10 besar orang kuat di dalam sekte demonik. Akan tetapi mereka berdua langsung terdiam ketika sang ketua penjaga yang bernama Marakyung telah menatap mereka dengan tatapan mata yang begitu tajam. Dan di saat itu Submeng dan juga Hameng hanya bisa menuruti dengan apa yang dikatakan oleh ketua mereka. Karena mereka tahu apabila ia membantah perintah itu maka ia akan mati. Lalu di atas sigasana yang megah itu, terlihat sang raja demonik hanya menatap kepada semua murid yang telah mendaftar di akademi itu dengan tatapan mata yang begitu dingin. Sang raja demonik bernama Cheon Yujong dan dia dikenal sebagai salah satu 5 terkuat pada dunia murim. Para peserta yang mengikuti upacara penyambutan murid akademi itu telah berbisik satu sama lain, karena ini adalah pertama kalinya bagi sebagian orang untuk menatap sang raja secara langsung. Namun di sisi yang lain Yuwon hanya bersikap santai. Ia bergumam, orang itu adalah ayahku, akan tetapi ini adalah pertama kalinya aku melihatnya secara langsung karena aku memanglah seorang anak yang tidak diinginkan. Kemudian mendengar gemuruh keributan itu dengan nada yang begitu berat, Marakyung berkata, dasar bajingan, jika kalian tidak ingin mati maka diamlah sekarang juga. Itu adalah suara yang dipenuhi dengan tenaga dalam yang menyebar kepada semua orang. Dan seketika itu juga tempat latihan akademi itu telah menjadi sunyi. Lalu setelah situasinya telah menjadi sunyi, ia pun berlutut di hadapan sang raja sembari mengatakan bahwa persiapan pidato sang raja telah selesai dipersiapkan. Perlahan Yujong pun mulai bangkit dari singgasananya untuk memulai pidatonya kepada para siswa. Dengan energi yang memancar di tubuhnya, Yujong berkata, untuk semua orang yang telah memasuki akademi, kalian akan menjadi masa depan kultus demonik. Aku menyambut kalian bergabung dengan akademi dan aku berharap bahwa kalian akan melatih dan juga memainkan peran kalian di dalam kultus demonik. Tidak seperti Marakyum yang berteriak, akan tetapi sang raja hanya berbicara dengan begitu lembut. Namun suaranya begitu jernih di telinga ribuan anak yang hadir di lapangan itu. Dan itu adalah bukti bahwa kekuatan sang raja sangatlah luar biasa. Terlihat semua orang yang ada di sana hanya bisa terpaku menatap sang raja. Mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena aura sang raja telah menekan mental mereka. Di saat itu Yuwon bergumam, ia bertanya-tanya apakah itu yang disebut sebagai kekuatan tenaga dalam. Padahal orang itu hanya berbicara seperti orang yang normal, namun suaranya masih terngiang di telingaku. Kemudian sang raja kembali berkata, di tempat ini, di dalam akademi ini, buatlah sebuah ikatan di dalam diri kalian sendiri dan jadilah kekuatan kultus demonik. Mendengar perkataan sang raja yang menyampaikan pidatonya, semua siswa langsung bersorak yang dipenuhi oleh rasa semangat karena mereka telah disambut langsung oleh sang raja. Setelah itu, sang raja langsung berpaling dari hadapan mereka semua yang diiringi oleh ketiga penjaga yang selalu bersamanya. Namun, sang raja langsung melemparkan tatapan matanya kepada Yuwon yang berada tepat di ujung kerumunan para siswa. Melihat tatapan mata ayahnya, Yuwon pun tidak yakin bagaimana perasaannya. Yuwon belum pernah melihat ayahnya selama 15 tahun, akan tetapi dia telah bertemu dengan matanya untuk yang pertama kalinya. Sang raja telah menemukan Yuwon yang berdiri pada bagian terjauh dari tempat latihan itu. Namun tatapan yang ia berikan kepada Yuwon adalah tatapan mata yang begitu dingin. Dengan tatapan mata yang tajam, Yuwon bergumam, ini adalah pertama kalinya kami bertemu, namun dia masih saja begitu dingin kepadaku. Akan tetapi, aku sama sekali tidak pernah mengharapkan apapun kepadanya. Dia tidak pernah muncul di hadapanku, bahkan setelah kematian ibuku. Kemudian, setelah kepergian sang raja, Hameng berkata, aku akan membuatnya menjadi sederhana, jadi dengarkan aku baik-baik.
Akademi akan berlangsung selama 4 tahun dan juga terbagi menjadi 6 tahap. Lalu setelah melewati tahapan itu, kalian langsung akan menerima sebuah ujian. Namun kalian hanya akan diberi 1 kali kesempatan untuk melewati ujian itu. Sontak mereka semua sangatlah terkejut. Mereka bergumam satu sama lain karena apabila mereka tidak bisa melewati ujian itu, maka mereka dipastikan akan gagal. Melihat reaksi mereka, Hameng hanya tertawa sembari mengatakan, "Sepertinya kalian sudah paham dengan apa yang aku katakan. Asal kalian tahu, semua orang tidak akan dibiarkan untuk lolos begitu saja." Pada sisi yang lain, pangeran kedua telah mengangkat tangannya. Ia berkata kepada Hameng kalau ada sesuatu yang ingin ia tanyakan. Dengan sinisnya Hameng berkata, "Siapa yang mengizinkan orang brengsek sepertimu untuk mengajukan sebuah pertanyaan kepadaku?" Mendengar itu, Kyung Won sangatlah kesal karena ini adalah pertama kalinya ia mendapatkan kata-kata yang seperti itu. Dia diperlakukan dengan sangat hormat dari semua orang di sekitarnya karena dia adalah seorang pangeran. Tetapi ia tidak menyangka kalau ia telah disambut dengan perkataan yang seperti itu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.